Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Tajdid Pendidikan. Ya. Kami dari komunitas Tajdid Pendidikan Institut. Ya. Eh, Seperti biasa kita akan mendiskusikan, kita akan membicarakan tentang pendidikan dan Gen Z dan Alpha. Kalau Sohib Muda ingat di bagian pertama dulu kita sudah membicarakan ya bersama Mas Jaki, membicarakan tentang klasifikasi antar generasi ya Mas. Iya. Latar belakang kenapa ada baby boomer, generasi milenial, kemudian Z sampai Alpha. Apa latar belakang yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu, dan apa sih peran guru, kemarin sempat disinggung ya, peran guru terhadap siswa Gen Z dan Alpha yang saat ini ya posisinya menjadi siswa ya di sebuah sekolah. Nah, sekarang ini kita di bagian kedua dan hadir bersama kita ya Mas Jaki Setiawan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kita melanjutkan obrolan yang kemarin ya. Ini kita bagian kedua. Nah, ini Mas Jaki ya. Yang fenomena Gen Alpha, Gen Z, Gen Alpha, ada yang menyebut generasi strawberry, generasi rebahan dan lain sebagainya. Ini menarik, padahal mereka memang mungkin kreatif ya ketika karena mereka sudah terbiasa dan mengenal teknologi. Nah, begini Mas, kita lanjutkan obrolan. Saya tertarik terhadap ini ya. Gen Z ini kan lahir di tengah kemajuan teknologi ya. Mereka memiliki ciri khas ya. Jadi kemarin sempat terungkap tantangan utama pendidikan bagi mereka itu adalah penanaman karakter. Nah, coba setujukah Mas Jaki dengan ini, dan ulasannya apa? Kenapa kok karakter itu menjadi hal utama ya yang harus ditanamkan pada Gen Z dan Gen Alpha ini? Ulasannya seperti apa, Mas? Oke, terima kasih Mas Hendro yang telah memberi kesempatan kepada saya lagi untuk berdiskusi bersama di sini dalam kajian lanjutan ya dari yang kemarin tentang Gen Z. Gen Z sudah masuk Gen Alpha. Anak Gen Z itu yang paling kecil tahun 2012 kelahirannya sudah masuk usia SMP, sudah mulai masuk menjelang remaja. Anak-anak ini, anak-anak Gen Z itu ya seperti yang kita tahu, mereka mempunyai kelebihan yaitu mereka anaknya critical thinking-nya tinggi, kreativitasnya tinggi, dan daya analisisnya tinggi. Tapi kadang tidak dibarengi dengan kekuatan jiwa yang kuat, yang tinggi juga. Karena untuk belajar untuk saat ini itu lebih mudah. Jadi berbeda dengan zaman kita dulu, bahkan zaman sebelum kita ya. Kalau dulu belajar itu harus mengakses ke perpus, seperti ini. Harus belajar membuka koran, membaca majalah. Sekarang kan semua di satu hal ini, di satu gadget, alat gadget ya bisa belajar. Maka untuk pengembangan kognitif anak-anak Gen Z atau anak Alpha ini lebih mudah. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Kemudian memang anak-anak sekarang sudah berbeda. Dulu anak-anak dulu itu lebih sosial, kalau sekarang lebih individu. Ya karena perkembangan zaman memang begitu. Gadget-gadget peralatan elektronik itu memang mengarah ke lebih pribadi itu ya. Apalagi diakselerasi dengan adanya pandemi kemarin. Betul. Sebelum ada pandemi, kalau tidak ada pandemi mungkin masih 20 masih lama. Tapi ada pandemi, proses individualisasi lebih cepat gitu. Apalagi 2 tahun tuh pandemi itu ya. Cepat, jadi lebih mereka kan lebih intens dengan gadget. Betul. Jadi mereka perkembangan kognitifnya kuat. Lah, kalau perkembangan kognitifnya terlalu kuat,
itu bisa jadi tak bisa tanpa kendali gitu. Pikirannya bisa macam-macam. Iya. Apalagi tantangannya sekarang ya, ada yang rainbow itu ya. Anak-anak remaja udah hati-hati dengan yang arah ke rainbow, yang pengaruh dari luar itu ya. Iya. Yang itu yang mengarah ke identitas yang gender yang semakin tidak jelas perbedaan gendernya. Untuk mengerem agar anak ini tidak terlalu banter gitu, memang harus dengan karakter. Tetapi penanaman karakter untuk anak sekarang memang beda, lebih sulit. Dalam artian ya karena tantangan zaman lagi ya. Yeah. Mereka tidak bisa dengan cara doktrinasi, tidak bisa. Iya. Karena dan perintah-perintah, kamu gini-gini ya, itu sudah nggak mempan nampaknya. Karena dalam karakter ada dua ya, ada kapasitas, ada kapabilitas. Mereka itu punya kapasitas untuk menerima ajaran-ajaran tentang karakter. Tapi mereka belum tentu punya kapabilitas. Kapabilitasnya apa? Kapabilitasnya kekuatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dia terima. Gitu ya. Menerapkan kalau itu katakanlah karakter, ajaran karakter yang dia terima itu namanya kapasitas. Tapi kapabilitas yaitu kemampuan untuk menggerakkan, itu mengaplikasikan itu belum tentu dimiliki ya. Makanya karakter ini penting agar tidak terlalu jauh larinya. Iya. Ibarat kata pesawat itu ada sayap kiri, sayap kanan, sayap kiri, sehingga mereka bisa terbang stabil ya pesawat. Ada mesin kanan, ada mesin kiri. Betul. Jadi kalau pesawat itu kan di sayapnya kan ada mesinnya, dua-duanya. Kalau mesinnya tunggal, kalau mesinnya mati satu mesti oleng, miring gitu. Karakter penting, apalagi di zaman sekarang. Tapi cara penanaman karakter memang berbeda. Ya, cara penanaman karakter berbeda ini yang akan kita perdalam ya, Mas ya. Tadi menarik Soifuda ya, ada kapasitas dan kapabilitas. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha punya kapasitas ya untuk menerima informasi ataupun dakwah perintah itu. Tapi kapabilitas untuk melaksanakannya itu yang sulit. Memang terbatas. Nah, ini perlu menjadi perhatian dan bagaimana. Nah, sekarang ada tuntutan karakteritas, terus ada sementara di luar tuh pergerakan teknologi itu sudah semakin canggih, mereka sudah mengenal. Nah, sekarang berikutnya nih, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru nih ya, agar pendidikan karakter itu bisa lebih efektif dan siswa itu memiliki kapabilitas yang optimal. Nah, itu yang jadi PR inti pembicaraan kita ini. Seperti apa sih sebaiknya? Kalau dulu cara menanamkan ilmu, cara menanamkan karakter itu dulu cara meningkatkan kompetensi apa gitu. Kalau pendidikan kan namanya ada yang namanya belajar dan pembelajaran. Ada namanya teori belajar gitu ya. Teori belajar kalau orang dulu itu mungkin cenderungnya behavior ya, jadi dibiasakan. Anak dibiasakan. Itu model pesantren ya. Betul. Itu kayak pesantren. Bangun pagi, sholat, ngaji, sekolah, pulang, istirahat, main, belajar, diulang terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau dulu kan seperti itu. Kemudian berkembang zaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tapi belum eranya internet ya. Itu pakai teori kognitif, pakai teorinya kognitif. Betul. Kalau kita kenal, kalau dulu teorinya Pavlov, berubah teorinya Piaget. Tulisannya Piaget ya. Iya, Piaget tulisannya. Itu nalarnya yang dilatih. Iya. Nalarnya dilatih. Tapi masih sifatnya guru yang jadi panutan. Iya. Kemudian kalau anak sekarang, insya Allah kinerja udah siap. Yang penting itu anak sekarang itu role model. Satu role model, yang kedua penjelasannya harus logis
dan rasional. Anak sekarang itu harus dicontoh nih, nggak mau hanya kamu belajar, ayo baca biar kamu pintar, nggak mau. Kita nggak perlu banyak omong anak sekarang. Kita baca, kita punya kebiasaan membaca, mereka akan mengikuti kebiasaan kita. Kalau kita punya kebiasaan sholat tepat waktu, insya Allah anak-anak akan mengikuti tanpa harus banyak kata-kata. Anak sekarang itu kan lebih individual ya, lebih introvert, lebih tertutup gitu. Jadi mereka akan tidak suka hidupnya dicampuri gitu. Karena memang eranya memang begitu, jadi memang zamannya udah begitu, memang eranya era yang lebih ke individu. Jadi kalau menasihati itu harus mencontoh. Kalau mau menasihati, tidak bisa anak sekarang tuh indoktrinasi, nggak bisa. Harus gini nggak gitu. Nggak harus diterangkan loh. Kenapa sih kalau kita sholat harus berwudu? Mengapa kalau kentut bukan tempat keluarnya kentut yang dibasuh, tapi kok kita harus wudu, yang dibasuh masanya wudu? Apa sih kita harus sholat? Apa sih kita harus ibadah? Mengapa sih harus menghormati orang tua? Harus gitu. Jadi Soy Muda ya perkembangan mode. Tadi pendekatan behavior dulu, kita behavior, pendekatan kognitif. Sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan buayan teknologi ini role model dan penjelasan yang rasional. Jadi nampaknya pendekatan individual itu akan lebih efektif ya ketika memang menghadapi ada anak yang bermasalah, misalkan secara perilaku atau cara berpikir. Ini ngobrol secara individu dan tidak menghakimi ya tentunya ya. Itu penting, jadi memposisikan. Jadi bagaimana melihat cara pandang anak itu terhadap permasalahan, terus kita memberikan pandangan-pandangan alternatif yang lain. Kalau nyebut insight ya. Insight. Jadi nampaknya itu lebih efektif, walaupun sekarang model klasikal itu ini juga masih, tapi perlu lah klasikal, terus perlu diimbangi dengan kalau memang ini penanaman karakter layanan individu itu yang punya punya untuk lebih punya titik optimal untuk meningkatkan kapabilitas untuk melaksanakan. Nanti kan insight yang dicari anak-anak sekarang itu insight. Kalau kita jelaskan ke Soy Muda, insight itu apa? Insight itu kalau bahasanya dulu wisdom. Kebijaksanaan. Wisdom, bijaksana wisdom. Kebijaksanaan. Betul. Kalau anak-anak itu wisdomnya atau insightnya udah masuk, nggak usah diperintah, mereka akan jalan sendiri. Karena dengan logikanya jalan. Betul. Jadi itu tampak perbedaan pola pendidikan itu teori-teori behavior. Kita juga pernah sama behavior dengan pembiasaan. Nampaknya ini juga dengan pembiasaan mungkin masih bisa, tapi memang perlu ada tambahan perlu ada tambahan pendekatan individual, terus wisdom insight gitu Jadi contoh kayak sholat lah. Kita kan lingkungan Islam ya. Sholat. Pertama anak kita nasihati kamu harus sholat karena itu sholat itu tiang agama. Karena sholat itu bisa membuat hatimu tenang. Kalau tenang itu bisa mencegah perbuatan baik dan buruk. Mereka kan bertanya-tanya, mana bisa itu? Apa korelasinya? Ya memang orang tua sekarang harus belajar, tidak boleh nggak belajar, harus belajar. Tidak boleh hanya pokoknya gitu, nggak boleh diterangkan. Habis itu nggak cukup, itu harus dicontoh nih. Kalau memang kita nyuruh anak sholat tepat waktu, ya kita harus sholat tepat waktu gitu. Tambah harus ngomong kadang. Kita sudah tepat waktu, kadang mereka belum tepat waktu. Tapi pada satu titik mereka akan lebih tepat waktu daripada kita. Gitu. Terus tinggal mereka kalau sudah mau melakukan, kita jaga kebiasaannya pakai teori behavior tadi. Kalau mereka sudah biasa, terus ada satu titik mereka malas gitu, kita elingi, kamu nggak ke masjid? Mereka akan jawab malas, di rumah dulu aja. Jangan
judge tadi, oh anak ini sekarang jadi pemalas, nah, biarkan dulu 2-3 kali, kalau nggak ya diajar. Lain kok, anak sekarang lain gitu loh. Betul. Jadi memang tentang pendekatan ya. Saya kemarin kan baru saja dari Jakarta tuh Mas ya, terutama tentang penyadaran lingkungan. Jadi membangun kesadaran itu sekarang memang perlu ada pendekatan baru Mas. Jadi menurut ada hasil riset, nanti kita kaitkan dengan pendidikannya. Ada hasil riset yang tentang lingkungan itu, orang itu sebenarnya sadar menjaga lingkungan itu penting, tapi pemahaman tentang kesadaran menjaga lingkungan itu masih konservatif. Jadi bahwa lingkungan itu menjaga lingkungan perintah agama, menjaga lingkungan itu kebutuhan anak cucu kita, menjaga lingkungan itu kepentingan NKRI. Masih konservatif 97%. Nah, pada anak-anak muda sekarang ini, makanya pendekatan konservatif itu tidak mampu membangun kesadaran. Tetapi perlu ada hal-hal baru seperti bagaimana kesadaran itu dibuat promosinya itu dibuat hal yang menarik bagi Gen Z, misalkan dibuat infografis tentang lingkungan, ada contoh konkret, ada video pendek. Nah, itu model-model pendekatan yang akan membangun kesadaran Gen Z. Jadi kalau kesadaran dinasihati, lingkungan itu penting loh ya, untuk menjaga lingkungan tuh tidak akan ada efeknya. Ya, kita kaitkan korelasinya dengan model pendidikan gitu ya. Kalau memang dengan pendekatan konservatif memberitahu begitu, dan mungkin efeknya akan kurang maksimal tuh ya. Mungkin lebih cocok kalau anak sekarang itu dengan menceritakan tentang seseorang. Itu kan role model ya. Iya, role model. Gitu. Kalau berarti istilahnya harus seperti orang cerita. Iya. Role model, butuh model intinya gini, butuh inspirasi. Telling story kan. Kalau dalam itu kalau model dalam tulisan itu ada storytelling ya, seperti itu ya, inspirasi. Dan memang itu harus diperbanyak gitu ya. Inspirasi kebaikan itulah value yang akan mereka tangkap. Dengan contoh diceritakan. Betul, role model ya tadi ya. Jadi makanya bisa tadi yang kita bahas itu pendekatan terhadap Gen Z dan Alpha itu role model dan memang penjelasan yang logis ya dan menarik. Makanya tadi tentang kesadaran lingkungan itu dibuatkan infografis, satu lembar, satu gambar yang menarik. Video pendek, promosinya seperti itu, bukan pada tulisan narasi yang enggak. Perubahan iklim adalah bla 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 bla. Karena anak sekarang tuh karena pergerakan dunia itu cepat, dinamis. Betul. Mereka suka yang namanya yang short. Video aja sekarang sukanya yang short. Iya betul. TikTok, YouTube IG luar short, biasa, YouTube juga short. Makanya kalau kita membaca grafis, menjaga gambar itu kan short, lebih cepat daripada membaca tulisan. Iya betul. Meskipun kalau gambar mungkin pesannya nggak kadang ada yang ketinggalan. Iya betul, nggak utuh. Nah tapi ya itulah tantangan pendidikan untuk era sekarang era digital. Jadi ini Sohib Muda obrolan kita ya tentang Gen Z dan Gen apa, bagaimana. Jadi intinya penanaman karakter itu penting dan caranya itu ya tadi seperti yang dijelaskan Mas lagi, perlu ada role model. Dan juga penjelasan yang logis. Nah, seperti itu. Kira-kira obrolan kita bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian ketiga yang mengulas eksplorasi tentang pendidikan Gen Alpha ini. Menarik. Nanti kira-kira minggu depan ya akan kita tentukan lagi tema apa ya? Banyak. Aspek anak Gen Z itu satu role model logis. Kemudian kita bicara tentang perkembangan zaman itu suka kita arahnya ke teknologi ya. Jadi sekarang pembelajaran itu sekarang memang bukan apa-apa, memang akan terkait dengan teknologi. Kita bisa bicara tentang Gen Z dan teknologi atau Gen Alpha dan teknologi. Termasuk nanti pola asuh di rumah yang orang tua tentang anak yang sudah kenal dekat dengan gadget ya, dengan handphone itu bagaimana, itu memang perlu ada keseimbangan itu yang perlu diciptakan deh ya. Ya anak juga ya mengenal teknologi juga penting, tapi bagaimana menjaga keseimbangan. Kita bisa bicara lagi nih psikologis anak. Anak Gen Z itu suka yang namanya self reward, mental health. Mental health. Kemarin juga ada anak yang bicara ingin belajar tentang mental, itu luar biasa sebenarnya, isu-isu yang
ada di dalam pikiran Gen Z akan kita ulas nanti berikutnya ada lah. namanya stoik Ya, stoik, pendekatan stoik, mental health itu tema-tema yang menarik. nah, sekarang gitu itu Ada lagi yang terbaru, yang ini anak-anak suka pakai kode kayak gitu. Mewing katanya, nggak tahu tapi itu jadi bahasa khusus bagi anak-anak Gen Z, tapi luar biasanya menarik ini sekali. yang pasti memang ada perkembangan, ada pergeseran peradaban. Iya. Dan peradaban sekarang itu bukan peradaban kita. Iya. Itu sudah berbeda sekali. Zamannya udah beda sekali. Yang kita harus sadari itu. Baik, cukup dulu Mas. Kita di bagian kedua ya, berbicara tentang Gen Z, Gen Alpha dan pendidikan. Nanti kita akan ulas lagi ya dengan tema-tema yang kita eksplorasi ya. Demikian Sohib Muda obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.